Baik, ya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, haleluya. Baik, sebelum kita memulai doa malam yang luar biasa hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Kau berkati kami Tuhan, untuk kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau yang berkuasa, Engkau yang beracara Tuhan untuk doa malam hari ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau sertai juga Tuhan saudara-saudara kami mungkin yang masih perjalanan Tuhan untuk mempersiapkan diri mengikuti doa malam PDH Harvest Blessing hari Tuhan. Engkau sertai Tuhan biar mereka juga merasakan hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan untuk jamahan-Mu Tuhan. Tapi siap hati kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Kau rapi juga sinyal kami masing-masing lewat Zoom hari ini Tuhan. Biar Engkau yang berkuasa Tuhan. Kami tolak kuasa roh jahat yang mengganggu sinyal buruk. Hancurkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Hiaralah bala 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 bala. Kami datang ya Tuhan, membawa hati kami Tuhan. Shikarala bala 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 bala. Yarala bayarala boyarala bala 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 bala. Yarala masyarala bayarala bala 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 bala. Haleluya. Kau berikan kesempatan, Kau berikan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Ya la bala 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 bala. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk bersekutu di dalam-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ya la bala 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 syakara la bala 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 bala. Ya la bala bala bala. Ya la bala bala bala. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal segenap hati. Sungguh hal yang ku rindu, berdiam di dalam satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Sekali lagi dari awal satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
Satu hal yang ku pinta, menikmati baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran bumi daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi lebih baik satu hari pelataran, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Yesus, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah Kau Allah yang dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami siap Tuhan, bawa hati kami memuji-Mu, menyembah Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Yesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa kerinduan kami
kami serahkan seluruh kehidupanku Tuhan. Yesus. Hadirat kami aman di dalam-Mu Tuhan, karena ada damai-Mu Tuhan, damai sejahtera meliputi Tuhan. Dalam-Mu Kira laba 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 shikara laba 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 kira laba 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 laba. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersekutu di dalam-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan. Karena Kau Allah yang terlebih rindu. Tuhan. Yang selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan datang menyembah. Haleluya. Tiara laba 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 shikara laba 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 laba. Tiara laba 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 shikara laba ya laba 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 laba. Tiara laba 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 shikara laba laba. Amin. Dekat Allahku segenap hatiku, Kau sertai jalanku. Terima kasih Tuhan sepanjang hidupku. Ya Bapa, ini kami Tuhan hanya dekat Bapakku. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan. Oh, keselamatanku. Mari kita sembah Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan segenap hati, hanya dekat Allah. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan. Oh, sepanjang hidupku tiadakan Bapakku, hanya dekat Bapakku. Kami percaya ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan
Haleluya, keselamatanku. Mari angkat kedua tangan kita. Mari sembah Dia. Ini selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan segala lama-lama menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Bersamamu sekali lagi, bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh samamu sekali lagi, selalu bersatu dengan menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya, sungguh indah bersamamu Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Dan Kau bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Seutuhnya hidup kami bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan, Yesus namanya. Haleluya. Syukur Tuhan atas kesempatan hari ini Tuhan. Kau berikan waktu kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Merasakan hadirat-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Haleluya.
Mencari wajahmu, lembutkan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan. Kau setiap kami panggil namamu. Ku panggil namamu. Ya Tuhan. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku dengan segenap hati. Sungguh indah Kau Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, benar perlindungan, benar perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sekarang laba penuh kasih dan sayang. Kau tempat bagi setiap hati yang terluka. Sudah indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan Kau Tuhan, sumber kekuatan
bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat penghiburan kami Tuhan. Engkaulah menara perlindungan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Berarti Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar semua apa yang disampaikannya penuh dengan urapan-Mu, penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Hai dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Semua yang ikut online, bersyukur semua biarlah salam sehat senantiasa menyertai kita semua, kasih karunia anugerah, penyertaan Tuhan biar senantiasa tinggal dalam diri kami, kita semua, sehingga seluruh keluarga Anda dan juga orang-orang terdekat Anda, semua ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan yang terbaik. Malam hari ini saya akan bahas sebuah firman Tuhan tentang pengharapan. Saya berdoa tadi pagi, Tuhan minta supaya ini bisa disampaikan bagi kita semua yang ada di ibadah doa malam Zoom hari ini. Tentang sebuah kekuatan pengharapan. Karena setiap kita anak-anak Tuhan sering di dalam hidup ini ketika hampir tutup tahun ini mereka pengharapannya mulai pupus. Kenapa? Ketika pergumulan, masalah, doa yang mereka panjatkan ketika belum selesai dan ketika belum mendapatkan satu jawaban yang datangnya dari Tuhan, pengharapan mereka akhirnya menjadi kendor. Malam hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah jawaban bagi kita sehingga setiap pengharapan kita selalu kuat dan kita boleh melihat selalu hasilnya di dalam Tuhan. Ibrani berkata demikian. Pasal yang ke-6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini penting perlu kita renungkan. Kenapa? Karena setiap kita ini harus punya kehidupan yang lebih baik. Kita punya kerinduan supaya ke depan bisnis kita pun juga mengalami sebuah perkembangan. Tubuh kita pun juga mengalami kesehatan yang lebih lagi. Pelayanan kita mungkin juga semakin diberkati. Keluarga kita juga mungkin semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, kita pun juga harus punya sebuah pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dikatakan sekali lagi, pengharapan itu seperti sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah pengharapan itu menjadikan sebuah sauh yang kuat bagi jiwa kita? Karena kenapa? Karena kita harus sadar ketika kapal itu berhenti di sebuah pantai, dia harus melabuhkan yang namanya jangkar, yang namanya sauh, itu harus dilabuhkan. Tujuannya adalah apa? Supaya kapal tidak diombang-ambingkan dengan ombak dan juga kapal tidak keluar dari berhenti di tempat yang dikehendaki oleh kaptennya, sehingga harus menaruh yang namanya jangkar yang kuat. Bapak Ibu perlu kita renungkan kata-kata ini, supaya selama ini ketika kita berharap kepada Tuhan, sudahkah pengharapan kita itu seperti jangkar yang kuat, aman bagi jiwa kita. Martin Luther ini pernah berkata, hope is not a dream, but hope is a way of making dream become reality. Kenapa? Karena di sini Martin Luther itu berkata bahwa pengharapan itu
bukan sekedar mimpi, tapi pengharapan itu adalah jalan menjadikan mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan. Selama kita belum berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, selama kita mengikut Tuhan sekian waktu, sekian lama, pengharapan itu dikatakan seperti mimpi. Tetapi bagaimana pengharapan itu bisa menjadi sebuah kenyataan? Bagaimana supaya mimpi-mimpi kita menjadi sebuah kenyataan? Kembali di surat Ibrani tadi berkata, harus ditaruh satu jangkar yang kuat, sau yang kuat, supaya ketika kapal itu berlabuh, dia akan menaruh jangkarnya di batu karang yang kuat, sehingga kapal ini tidak hanyut, tidak tenggelam, dan kapal tidak diombang-ambingkan oleh ombak, saudaraku ya, sehingga ketika ditaruh di jangkar yang tertanam di dasar laut, maka kapal itu semakin kuat. Maka dikatakan kalau Anda itu punya jangkar yang kuat, pengharapan yang kuat, jiwamu itu akan jadi tenang. Keadaan kita mungkin berubah menjadi baik, tapi hati kita tetap baik. Hati kita akan tetap tenang. Sehebat apapun perahu kehidupan yang ada di depan kita, saya mau katakan buat Anda, kalau pengharapan kita tetap kuat, kita tidak pernah hanyut selagi kita masih punya harapan. Oleh sebab itu kita juga diajarkan oleh Tuhan supaya kita tidak hidup dalam kekecewaan. Kenapa? Karena ketika kita hidup dalam kekecewaan, maka otomatis pengharapan itu akan mundur, saudaraku ya, akan menghilang dari kita. Karena kalau saudara hidup dalam kekecewaan, kita ini tidak bisa melihat pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan. Makanya Tuhan minta malam hari ini, ayo, apa yang saudara dan saya harapkan sekian waktu, sekian lama, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan terus, supaya ketika Anda dibentuk, diproses, ketika ikut ibadah Zoom malam hari ini, Anda serius dengar, berdoa dan memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu tahu semuanya. Anda sedang apa malam hari ini? Sedang makan atau sedang minum, atau Anda tidak memperhatikan firman Tuhan, Tuhan juga tahu. Kenapa? Karena sekali lagi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi apa yang kita perbuat. Kalau malam hari ini apa yang Anda perbuat malam hari ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, pengharapanmu kepada Tuhan, yakinlah bahwa pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Ada ibu-ibu satu rumah tangga yang rindu ketika masuk kepada satu rumah tangga yang baru, saudaraku ya, dia berharap punya suami yang baik, suami yang idaman. Ternyata ketika pacaran sangat baik sekali, saudaraku ya. I love you, you love me, saudaraku ya. Sebulan ternyata suaminya ketahuan ternyata sudah punya wanita yang lain. Ya, suami juga kepingin istrinya itu selalu tunduk kepada suami. Ternyata ketika menikah, istrinya ternyata justru merongrong dia, menanduk dia. Ketika satu pernikahan itu terjadi, banyak pengharapan orang-orang itu jadi pupus. Orang tua dengan anak juga sama, saudaraku ya. Berapa banyak ketika orang tua sudah membesarkan anak, anaknya ternyata tidak hormat kepada orang tuanya. Ya, ketika sukses dia menelantarkan orang tuanya. Berapa banyak itu terjadi dalam setiap liku-liku kehidupan ini, sehingga kita ini masuk kepada satu lingkaran yang namanya kekecewaan. Ketika ada dalam kekecewaan itu, Anda sekali lagi kehilangan pengharapan. Jadi malam hari ini jangan hilangkan pengharapan dalam hatimu. Orang yang sekali lagi memelihara pengharapan, dia akan takut. Dia tidak takut menghadapi tantangan untuk masa depannya. Dia akan tertawa dengan masa depannya. Dia akan jadi optimis. Dia selalu punya positive thinking.
Dia tidak pesimis, tapi selalu optimis. Dia yakin bahwa di balik setiap pengharapan itu, Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Makanya Anda ikut Tuhan, kita tidak boleh negative thinking. Kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis, yakin dan percaya setiap pergumulan kita akan selesai bersama dengan Tuhan. Yosua, Kaleb, saudaraku ya, kalau Anda pelajari di kitab Kejadian, di kitab Keluaran, di sana diceritakan saudaraku ya, selama 40 hari ketika mengintai Kanaan, di sana memang ada banyak orang-orang raksasa, orang-orang enak. Tapi apa yang diperbuat oleh Yosua dan Kaleb? Karena mereka punya pengharapan yang kuat bersama dengan Tuhan, maka dia berani berkata bahwa musuh yang ada di depannya itu memang kelihatan lebih besar. Tapi karena dia punya, Yosua dan Kaleb berkata, karena kita punya Tuhan yang besar, maka orang-orang Israel ini pasti sanggup masuk ke tanah perjanjian itu meskipun harus melewati tantangan. Harus optimis, positive thinking. Di situ Tuhan akan menyertai orang-orang Israel. Tetapi beda dengan 10 yang lain. 10 pengintai yang lain, mereka punya pikiran yang negatif. Mereka pesimis, saudaraku ya. Mereka takut melihat orang-orang yang raksasa. Bahkan mereka berkata bahwa kita orang-orang Israel itu seperti belalang. Mereka dikatakan orang-orang enak itu ketika kita serang, mungkin mereka akan menghancurkan kita. Jadi 10 banding 2. 2 yang optimis, 10 yang pesimis, saudaraku ya. Ini yang membuat orang-orang Israel akhirnya sedikit beberapa generasi itu hilang di padang gurun atau mati di padang gurun karena apa? Tidak punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, milikilah pengharapan dan milikilah juga positif dan kreatif dan selalu inovatif. Membuat banyak strategi dalam hidup ini. Kita tidak boleh diam saja ketika menghadapi sikon yang saat ini tidak baik. Yang dolar makin tinggi, yang otomatis nanti barang-barang import itu akan naik. Dan juga otomatis barang-barang yang ada di lokal juga akan ikut naik. Bapak Ibu belajar, kita jangan kehilangan harapan bersama dengan Tuhan. Kita pasti yakin, apapun keberadaan kita, asal kita terus bersekutu bersama dengan Tuhan, yakin bahwa Tuhan bisa ciptakan cara-cara yang baru, sehingga kita bisa melihat juga berkat-berkat yang baru di dalam Tuhan. Apa yang membuat orang sekali lagi bisa tahan hidup ketika menghadapi penderitaan? Jawabnya cuma satu, yaitu mereka punya pengharapan. Istri ketika menghadapi suami yang katanya 3 in 1, yaitu apa, saudaraku ya? Suka main judi, main wanita, saudaraku ya. Oh, main kasar, saudaraku ya, 3 in 1. Tetapi karena dia punya pengharapan, dia yakin kalau suaminya itu pasti berubah. Suaminya pasti dijamah Tuhan. Maka suaminya dijamah Tuhan secara ajaib, saudaraku ya. Ini mengingatkan kepada kita, kalau kita ini tekun, maka setiap pergumulan kita, setiap pengharapan kita, itu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita, sehingga kita boleh melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup ini, pasti yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Tulis kolom di chat bahwa saya tidak boleh kehilangan harapan. Supaya saya tahu Anda monitor apa enggak. Dari 30 orang yang mendengar firman Tuhan ini, tulis di kolom di chat, saya tidak boleh kehilangan harapan. Supaya saya tahu Anda lagi monitor. Ya, Bapak Ibu, apa kuncinya malam hari ini perlu kita ketahui. Supaya saudara itu bisa kuat
menghadapi tantangan hidup ini dan pengharapan kita boleh tetap ada bersama dengan Tuhan. Tuhan minta adalah apa? Kita harus yang pertama meletakkan semua harapan kita kepada Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka hidup Anda itu akan jadi beda. Tapi kalau kita tidak taruh harapan kita kepada Tuhan, kita jadi orang yang terkutuk. Selama jangkar itu sekali lagi terkait di batu karang, maka amanlah kapal itu dari karam. Amanlah kapal itu dari hanyut, dari badai dan lain sebagainya. Kalau sekali lagi lepas, maka kapal itu akan hanyut di bawah badai gelombang kehidupan. Selagi saudara dan kita semua itu punya pengharapan kepada Kristus, batu karang yang teguh, maka tenanglah hidup kita. Oleh sebab itu, taruh harapanmu kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada pendeta. Jangan kepada manusia, sebab manusia itu sering mengecewakan kita. Manusia tidak bisa dipegang kata-katanya, janjinya bisa meleset. Hari ini A, besok bisa jadi B, pagi kedelai, sorenya jadi tempe, saudaraku ya. Manusia sekali lagi juga terbatas pertolongannya. Oleh sebab itu, saudara dan kita semua, ketika kita ikut ibadah Zoom ini, kita diingatkan bahwa harapan kita harus hanya tertuju kepada Tuhan. Jadi berkali-kali saya sudah ingatkan kepada Anda, kalau kita sungguh-sungguh mau hidup kita ini berubah, masa depan kita berubah, rumah tangga kita, pekerjaan kita, keluarga kita berubah. Ayo, taruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Kalau kita ini percaya di bawah kaki Tuhan, semuanya akan menghasilkan yang terbaik. Bapak Ibu, sekali lagi jangan kita bergantung kepada kekayaan kita. Memang manusia itu butuh uang, tetapi berapa banyak orang itu tenggelam ketika diberkati, ketika kaya, orang itu lupa akan Tuhan. Berapa banyak ketika mereka belum diberkati, mereka belum dapat pekerjaan, mereka bisa ikut Zoom. Kenapa? Karena belum ada yang dikerjakan. Tapi ketika sudah ada pekerjaan, sudah ada income, sudah ada kekayaan, mereka lupa dengan banyak alasan. Karena capek, karena online tidak enak, enakan onsite. Padahal onsite juga tidak datang. Kenapa onsite tidak datang? Kejauhan, Pak. Rumahnya di timur, itu onsite-nya di barat. Padahal kalau dulu, saudaraku ya, siap untuk datang. Tetapi kenapa sekarang tidak siap datang? Karena dia meletakkan harapannya kepada kekayaannya, kepada hartanya. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, Tuhan kita ini sangat besar dan sangat dahsyat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu sangat besar. Dia nggak pernah mengecewakan saudara dan saya. Kalau kita ini sungguh-sungguh sudah cinta kepada Tuhan, maka cintailah dia dengan tulus. Bukan ada embel-embelnya, bukan ada maksud yang tidak baik. Kalau kita pun juga cinta kepada Tuhan, cuman ada di mulut, tidak ada di dalam perkataan kita, maka semuanya juga sia-sia. Pengharapan kepada Kristus, saya mau katakan buat Anda, tidak pernah dikecewakan. Anda kalau pernah membuka Google, Anda ketik yang namanya Aldi Nobel Adila. Siapakah Aldi Nobel Adila? Ini seorang pria umur 18 tahun. Ketika di Minahasa Utara, dia itu adalah penjaga kapal atau penjaga rompang atau rakit, saudaraku ya. Dan digaji setiap bulan
untuk menjaga rakit, saudaraku ya. Tetapi secara tidak dia ketahui tiba-tiba tali pengikat rakit itu lepas. Dia tertidur di rakit itu dan dibawa gelombang laut. Kemana? Ke tengah laut, Bapak Ibu bayangkan. Jadi selama berhari-hari dia itu kekurangan makanan, kekurangan minuman, saudaraku ya, terkatung-katung di laut yang begitu luas, saudaraku ya. Setelah 1 minggu persediaannya habis, saudaraku ya, dia nadah air hujan untuk dia minum, saudaraku ya. Dia peres air laut untuk mengurangi kadar garamnya, saudaraku ya. Tiap hari dia mancing ikan dan makan ikan mentah. Begitu dia bertahan hidup selama berapa hari? 49 hari. Apa yang membuat dia kuat? Berkali-kali dia mau masuk ke laut, kemudian lenyap, saudaraku ya. Tapi ketika dia di ruangan atau di satu tempat di rakit itu ada untuk menutup supaya tidak kena hujan, tidak kena panas. Dia tidur di sana dan di sana ada satu buku yang namanya Alkitab. Dan ketika Alkitab itu ketika dia nganggur, selalu dia baca. Dan di sanalah dia menjadi kuat. Dan sampai 49 hari terkatung-katung. Dan akhirnya dia bisa ditolong, saudaraku ya, oleh salah satu kapal, saudaraku ya, tanggal 31 Agustus, dia ditolong oleh salah satu kapal, di tahun yang sama, saudaraku ya, dibawa ke Panama lewat jalur itu, kemudian akhirnya dikembalikan ke Minahasa, saudaraku ya. Ini saya mau katakan buat Anda, Aldi kok bisa bertahan? Dia ketika di rumah sakit, dia jawab, saya punya pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki saya mati di laut lepas. Dan ini yang membuat dia terus bertahan, sampai akhirnya dia boleh menemukan kehidupan di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita harus kuat dalam berharap kepada Tuhan? Kita harus aktif berharap kepada Kristus atau kepada Yesus. Dikatakan demikian di dalam 1 Korintus 9 ayat 9 dan 10. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Ataukah kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Bapak Ibu, supaya Anda kuat di dalam berharap kepada Tuhan, harus aktif. Jangan cuma pasif, tapi harus aktif. Maksudnya apa, Pak? Ya ketika ada ibadah, Anda tidak boleh bosan untuk ikut ibadah. Baik online maupun onsite. Anda yang ada di posisi Surabaya, Anda harus aktif. Engkau tidak sekali lagi tidak boleh mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kalau kita berharap saja, kita ini akan terus jadi orang yang malas. Anda berharap untuk kaya, tapi Anda tidak mau bekerja. Anda harus aktif, saudaraku ya. Berharap keduanya itu harus dijalankan. Maka Anda akan melihat bahwa setiap pergumulan kita, tantangan dalam hidup ini, semua akan selesai ketika kita terus aktif bersama dengan Tuhan. Kalau hidupmu aktif bersama dengan Tuhan, yakinlah bahwa setiap pengharapan kita tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Yang terakhir, tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena mungkin sudah dengar berkali-kali tentang pengharapan, kita ini akhirnya jadi jenuh dan jadi bosan. Tapi malam hari ini Roh Kudus ingatkan lagi buat Anda, supaya kita ini harus kuat
di dalam berharap kepada Tuhan. Tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan sampai semua harapan kita itu menjadi sebuah kenyataan. Dikatakan demikian di Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Tuhan, Ia yang menjanjikannya itu setia. Jadi sekali lagi saya ulang, Tuhan yang menjanjikannya itu setia. Kalau kita tidak bisa setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Artinya sekali lagi ayat ini minta supaya kita ini jangan lepaskan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetaplah teguh, terus-menerus berharap kepada Tuhan supaya Anda mengalami the power of hope, kuasa pengharapan itu. Karena tadi sudah jelas dikatakan sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya, maka Tuhan pasti menggenapi janjinya. Semua janjinya akan jadi sebuah kenyataan kalau hidup kita itu makin hari makin percaya kepada Tuhan, maka Anda akan melihat bahwa yang difirmankan Tuhan itu menjadi sebuah kenyataan. Kakek umur 75 tahun dan istrinya neneknya berumur 60 tahun. Tuhan berfirman kepada kakek ini, engkau akan jadi bapak segala bangsa. Istrinya sudah mandul, istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan. Tetapi di sini yang namanya kakek itu, namanya Abraham itu, dia menunggu janji Tuhan itu tidak main-main. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Menunggu supaya nenek atau istrinya itu hamil bertahun-tahun, bahkan sampai 25 tahun. Umur 100 tahun baru semuanya itu digenapi. 5 tahun sepertinya Tuhan itu kayaknya lupa terhadap janjinya. Tetapi di situ dikatakan Abraham itu tetap percaya. 10 tahun gak dapat apa-apa. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Sampai semuanya itu menjadi sebuah kenyataan. Dikatakan di ayat tadi yang sempat saya belum baca. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu, kalau Anda baca ayat ini, Anda akan jadi terkejut. Kenapa? Karena Abraham menunggu sebuah janji itu tidak main-main. Karena Tuhan menguji pengharapan Abraham itu sampai selama 25 tahun. Dan apa yang Anda pelajari, kakek dan nenek ini, Bapak Ibu, yang asalnya 75 dan 60 tahun, akhirnya bertambah usur, bertambah tua umurnya. Tetapi pengharapannya dikatakan sekali lagi tadi, bahwa dia ketika tidak punya harapan, saudaraku ya, tidak ada dasar untuk berharap. Artinya, dia sesungguhnya tidak kepingin bahwa harapan itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi Abraham tetap berharap juga. Karena apa? Karena Abraham percaya bahwa Tuhan yang menjanjikannya itu setia. Sampai hari ini Bapak Ibu, adakah kita tetap menanti janjinya Tuhan? Kita tidak ada alasan dikatakan sekali lagi sampai Abraham umur 100 tahun. Dan akhirnya rahim Sarah pun yang asalnya tertutup bisa dibukakan Tuhan. Terus berharap. Dia melakukannya dengan sebuah keyakinan. Rahim yang mestinya tertutup sudah tidak berfungsi lagi. Tuhan bisa jadikan berfungsi.
Kenapa? Karena ada sebuah janji Tuhan. Malam hari ini apa yang Anda dengar firman-Nya, saya mau katakan buat Anda, jangan lepaskan janji Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika Abraham tahu bahwa istrinya sudah hamil, saudaraku ya, dan selama menunggu 25 tahun itu, dia akhirnya bersuka cita. Karena apa? Dia sudah menunggu sekian waktu, akhirnya semuanya itu menjadi sebuah kenyataan. Apa yang menjadi harapan Anda selama ini? Tuhan minta bagian kita tadi yang ketiga adalah apa? Tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Apapun kondisi kita yang belum selesai, yang belum tergenapi, yang belum nampak wujudnya sedikit pun, ayo tetap mau yakin kalau Tuhan kita itu setia dan Dia akan menepati tepat pada waktunya. Dokter mungkin berkata, segala obat sudah dimasukkan dan tidak ada harapan bagi kita. Dokter mungkin berkata juga sudah angkat tangan. Mungkin sekali lagi dokter berkata, pergilah ke hamba Tuhan atau pendeta, mintalah doa buat pendetamu. Saya tetap katakan buat Anda, Tuhan selalu punya rencana yang baik dalam hidup kita. Jangan berhenti berharap. Ketika kita sudah berhenti berharap, maka sesungguhnya kekecewaan sudah ada di hidup kita. Kita tidak dapat apa-apa dari Tuhan karena kita sudah berhenti berharap. Malam hari ini Tuhan ingatkan buat kita, berharaplah hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada kekayaanmu, jangan berharap kepada kepandaianmu, tapi berharap itu harus diletakkan kepada Tuhan. Dan juga kita harus aktif, jangan kita pasif. Berharap kepada Tuhan, jangan cuma doa dan baca firman. Tapi Anda harus sekali lagi aktif berharap kepada Tuhan. Yakin setiap doa dan ibadah kita itu tidak pernah sia-sia. Demikian juga malam hari ini, Anda yang serius dengar firman Tuhan itu, Anda yang tidur-tiduran, Anda yang malas-malasan, Tuhan juga tahu malam hari ini. Dan Anda yang serius, percayalah bahwa doa-doamu pasti diselesaikan dan digenapi Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan, karena Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita tepat pada waktunya. Amin. Pejamkan mata Anda, kita akan nyanyi sebuah lagu, saya serahkan Lukas. Haleluya. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindungan, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari penghormatan kepadamu, ya Allah. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan.
Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami bisa mengikuti Zoom malam ini oleh karena kasih kemurahan cintanya Tuhan yang begitu besar pada kami. Oh Tuhan, hidup ini hanya kemurahan-Mu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, Kau tahu segala kebaikan untuk kami. Tuhan turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, oh jangan sampai kami kehilangan pengharapan kami Tuhan. Tidak boleh berhenti berharap pada Tuhan, karena Tuhan yang menjanjikan itu setia. Kita jangan berharap pada manusia, pada kekuatan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan sepenuhnya, dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja, supaya pengharapan kita kuat. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu, dan mata Tuhan selalu melihat kemanapun kami berada, apa yang kami lakukan dan apa yang kami butuhkan. Tuhan memenuhi segalanya, dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kami, supaya kami selalu berpikir yang positif, jangan mempunyai pikiran hati yang negatif. Tuhan, sucikan mulut, hati, dan pikiran kami, kuasai cengkram batin hati roh kami, taklukkan pikiran hati kepada Kristus, tundukkan pikiran hati kepada Tuhan. Tuhan, terangi pikiran hati kami, supaya apa yang kami supaya perkataan yang positif, perkataan firman Tuhan, karena firman Tuhan mempunyai kuasa untuk menciptakan. Jangan kami sembarangan berbicara, oh Tuhan, supaya kami takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat berkat firman yang Tuhan berikan pada kami, supaya kami selalu berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau lah satu-satunya Allah yang layak disembah dan dipuji, ditinggikan. Engkau Allah yang hidup, ajaib, dahsyat, luar biasa. Engkau lebih besar dari segala masalah apapun juga. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak David Tuhan yang sudah mengulas firman Tuhan ini Tuhan, supaya kami makin hari makin diperkuat dan pengharapan kami makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pakailah hamba-Mu Pak David ini Tuhan, makin hari makin indah, dan dibukakan firman Tuhan makin hari makin mendalam Tuhan, supaya kami yang mendengar ini bisa diubah karakter kami Tuhan. Masih karakter kami masih banyak yang kurang Tuhan, kelemahan kekurangan kami masih banyak. Kami perlu firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang mengubah hidup kami, menyucikan, membersihkan hati dan pikiran kami. Buang sampah-sampah yang ada dalam hati kami, yang menghalangi kami untuk bersekutu kepada Tuhan, yang menghalangi kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan saja, satu-satunya Allah yang layak disembah, dipuji, dan ditinggikan. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati, oh hamba-Mu Pak David maupun istri, anak, cucu, mantu, semua diberkati, semua sehat kuat. Oh Tuhan, berkati pelayanannya juga Tuhan, berkati pekerjaan, kesehatannya semua Tuhan, jaga, lindungi, pakai Kau sertai, berkati, dan juga berkati oh PDH Blessing ini Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa datang untuk mengikuti onsite maupun online Tuhan. Oh Tuhan, jamah satu persatu, jamah berikan roh haus lapar akan firman-Mu Tuhan, karena kami butuh firman-Mu. Firman-Mu ini yang mengubah kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Oh Tuhan, pengharapan kami hanya kepada-Mu lah Tuhan, pengharapan kami punya Allah yang ajaib, dahsyat, luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Oh Tuhan, kami semuanya Tuhan, supaya kami bisa makin hari makin indah di hadapan Tuhan, dan juga Tuhan yang susah Kau hiburkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang menjamah melawat satu persatu, oh yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Kau tahu segala kebutuhan, kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Engkau yang sudah menjawab
dan sudah menyediakan semua yang terbaik. Bersama Tuhan kami lebih dari pemenang. Tuhan di pihakku, siapa bisa melawan aku? Oh, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, kami berdoa untuk Pilpres yang 2024 Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berikan presiden maupun wakilnya yang terbaik untuk Indonesia Tuhan. Kau tahu kebutuhan Indonesia. Tuhan berikan supaya Indonesia aman, damai Tuhan. Kau yang tahu segala keputusan yang terbaik untuk kami. Kami percaya Engkau melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Tolong Lukas. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Welcome, selamat datang. Mungkin yang baru pertama kali hadir, selamat bergabung bersama kami. Penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah Raya Onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 1 November 2023 jam 7 malam bersama Mbaknya Ibu Lili Suherman. Alamatnya di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Mari hadir bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 6 November 2023 jam 7 malam bersama Ibu Yunita Juwanti. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Christmas Celebration Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 6 malam. Tempatnya di Resto Zang Pilis, alamatnya di Jalan Raya Lontar 127 Surabaya Barat. Harga tiket 175.000 per orang. Pembelian ditutup tanggal 8 November 2023. Segera beli, tempat terbatas. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 10305658807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all, sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita akan akhiri ibadah doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin setiap sesi demi sesi malam hari ini dengan baik. Kami yakin Engkau sudah ada dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, di setiap tempat kami berada. Hadirat-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan kami yakin Engkau sudah bersama kami sebelum ibadah, bahkan sesudah ibadah ini Engkau tetap menyertai kami. Bahwa setiap doa, pujian, penyembahan, dan terlebih firman-Mu yang kami dengar ini, tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah, berlipat kali ganda. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak pernah sia-sia, sehingga ketika kami melakukan, hidup kami boleh makin hari makin baik bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, dan menambah, memperkuat pengharapan-Mu bersama dengan Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Segala pengharapan-Mu bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Setiap tangan yang terangkat diberkati dan dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.